Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita bertemu dengan seorang budayawan, yakni Hamid Naban, yang kita panggil saja Mas Hamid. Mas Hamid ini adalah seorang budayawan, sekaligus nulis buku dan sebagai seorang pelukis aliran impresionis. Aliran impresionis itu apa, Mas? Jadi begini, impres itu adalah kesan. Yes. Di mana kita dalam melukis itu kita mengambil kesan dari cahaya yang dipantulkan ke satu benda, itulah yang kita lukis. Ya. Dan biasanya impresionis ini disebut juga dengan light painting atau lukisan cahaya. Bisa juga dikatakan outdoor painting, karena melukisnya di ruang yang terbuka, ada matahari, kita mengejar pantulan cahaya matahari itu. Biasanya begitu. Jadi lukisan impresionis Anda ini sejak kapan Anda geluti? Ya, sejak tahun 99 saya mulai memperdalam aliran impres ini. Aliran impresionis. Sudah berapa kali Anda berpameran dengan lukisan impresionis? Ya, banyak sekali. Yang tunggal itu 5 kali, sedangkan yang bersama-sama itu mungkin ya puluhan kali lah. Baik. Sementara ini Anda melukis dengan gaya impresionis ini yang tadi Anda sebutkan di sebuah tempat terbuka. Itu kira-kira di Surabaya atau di luar Surabaya atau mungkin di tempat lain yang bisa menciptakan karya-karya Anda? Biasanya saya melukis itu di daerah-daerah Madura gitu, Bro. Oh ya. Di Gresik, di Banyuwangi, di Bali maupun di Lombok ataupun di Jawa Tengah dan Jawa Barat, biasanya begitu. Oh ya. Di Surabaya apa beda nuansanya beda? Jadi yang saya kejar itu nuansa di bulan kemarau, biasanya begitu. Kenapa? Karena saya mengejar yang disebut dengan estetika kontras. Apa itu estetika kontras? Jadi di dalam bulan-bulan kemarau itu banyak sekali objek-objek itu yang jadi seperti banyak warna begitu loh. Kemarau banyak warna. Jadi kalau misalnya kita itu melukis di musim hujan, itu hijau. Kesannya datar lah, semuanya hijau. Tapi kalau di bulan-bulan kemarau itu banyak sekali kita menemukan warna-warna yang berlawanan. Seperti ada merah, ada kuning, ada coklatnya. Ya. Coklatnya tanah bergabung dengan birunya, kobalnya langit. Dengan hijau-hijau yang digabung dengan pohon-pohon yang menguning dan sebagainya. Jadi lebih kaya akan warna-warna itu. Kalau saya boleh mendalami, lukisan-lukisan Anda ini berada pada kanvas atau apapun medianya? Ya, biasanya kalau saya melukis dengan cat air, saya menggunakan media kertas. Itu pun kertas berbeda dengan kertas-kertas tertentu yang memang untuk cat air. Kalau saya melukis dengan kanvas itu biasanya medianya akrilik atau oil atau minyak lah biasanya. Ya. Kenapa Anda melukis dengan impresionis? Ini agak pribadi ya. Kenapa kok pilihan Anda jatuh pada impresionis, tidak pada bentuk-bentuk yang lain misalnya? Ya mungkin ini dari gen yang saya bawa. Semasa sekolah itu saya menyukai mata kuliah atau pelajaran fisika. Oh ya. Jadi antara dalam pelajaran fisika itu ada satu pelajaran khusus mengenai cahaya lah. Oh ya? Jadi mengenai cahaya, maka itu saya memang menyukai pelajaran itu
Dan di dalam impresionis itu hukum-hukum cahaya itu juga berbicara, gitu, Prof. Hukum-hukum cahaya itu berbicara. Bisa diberikan ilustrasi? Ya, seperti contohnya Monet ya. Monet, pelukis Prancis itu, ya, Prancis. Dia melukis tumpukan jerami itu dari waktu yang berbeda. Misalnya pagi, siang, sore, atau senja malam. Nah, itu pun akan berbeda karena pantulan cahaya itu. Right. Gitu. Sementara ini Anda fokuskan pada impresionis. Apa pada saatnya nanti Anda tidak akan berubah dengan bentuk-bentuk yang lain? Ya, sepertinya saya ingin, karena memang saya masih harus banyak belajar tentang impresionis ini, saya akan mendalami kelanjutannya seperti itu, Dad. Ya. Adakah keinginan bahwa dengan impresionis ini Anda akan intinya memecahkan dunia misalnya? Ya, usaha nasional memecahkan dunia. Ya, memang gini, banyak pelukis impres, tapi masing-masing dari pelukis-pelukis itu mempunyai gaya atau corak dari goresan itu yang berbeda. Ya. Walaupun sama-sama impres. Ya. Seperti impresnya kalau kita di Prancis misalnya Monet dengan Cézanne atau Pissarro, semuanya impres, tapi semuanya berbeda-beda. Gitu. Dan saya juga bersyukur impres saya sudah diakui juga oleh pelukis-pelukis dari belahan dunia. Misalnya mereka juga mengagumi coretan-coretan impres yang saya buat, karena memang juga berlainan dengan impres-impres yang mereka buat. Seperti itu. Jadi sementara ini ada pengakuan-pengakuan tertentu dari beberapa pihak tentang impresionisme Anda. Gitu. Itu yang membuat saya lebih bersemangat. Untuk itu. Baik, Mas Hamid, kita akan lanjutkan untuk ngobrol-ngobrol berikut. Mas Hamid. Ya, Dad. Saya sering terngiang betul ketika Anda ngomong impresionisme. Ya, saya setuju dan saya pernah melihat lukisan Anda. Kenapa Anda kembali lagi menyukai impresionisme? Berarti Anda ini tahu tentang sejarah impresionisme. Mungkin begitu? Ya. Bagaimana? Ya. Jadi kalau istilahnya ya, kita bicara istilah, bukan asal muasal dari impres. Ya. Istilah impres itu muncul ketika tahun 1874. Beberapa pelukis seperti Monet dan sebagainya itu mengadakan pameran. Saat itu di Prancis lagi gandrung-gandrungnya lukisan realis. Jadi mereka tidak bisa menerima gaya impres itu. Sehingga mereka membuat olok-olok yang sesuai dengan judul lukisan daripada Monet tadi. Impresi matahari terbit tadi itu. Jadi Laroe ini mengatakan bahwa kaum impresionis. Padahal dengan sebutan itu mereka justru senang. Itu. Dan mereka mengatakan bahwa sayalah orang-orang impresionis itu, kaum impresionis itu. Itu istilah impres. Ini terjadi di Prancis. Di Prancis. Maka itu orang selalu kiblatnya ke Prancis ketika membicarakan impres. Masalah impres. Padahal sebelumnya itu ada pelukis Inggris John Constable, di mana lukisan-lukisan akhirnya itu di tahun 1814, 15, 16 itu sudah mengarah ke impres. Maka itu orang Inggris mengatakan bahwa impres itu milik orang Inggris. Orang Rusia pun juga demikian, gitu loh. Jadi kejenuhan mereka akan pakem-pakem akademik yang mereka lakukan di universitas-universitas. Mereka merasa bosan, mereka melompat dengan gaya impresionis itu. Tapi kalau kita mau lebih jujur lagi, kita berbalik ke belakang, lukisan-lukisan di Asia seperti di Cina ataupun di Persia itu juga merupakan impres, karena cat air Cina atau tinta itu pun sudah merupakan goresan impres. Gitu. Ya. Itu deh. Jadi lukisan-lukisan Cina itu
bergaya impres. Impres karena tinta ataupun cat air itu media yang membentuk karakter impres. I see. Gitu. Lebih lanjut, ketika Anda berbicara tentang impres atau orang lain mengatakan, Bung Hamid, itu lukisan impres Anda itu bla 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 bla. Anda merasa nggak kira-kira misalnya kalau lukisan Anda ini kan kebetulan kan di tempat lain kan juga ada yang membedakan ini bagaimana? Ya, memang seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa tiap orang itu mempunyai goresan yang tersendiri. Ya. Khas seperti tulisan antara tulisan si A dengan si B pun akan pasti beda. Tanda tangan pun juga akan beda, nggak bisa sama walaupun sama-sama dari genre yang sama. Impresionis. Gitu. Jadi Anda akan menggeluti ini sampai kapan, Bro? Ya, saya gelutin, saya ingin menemukan sesuatu yang baru. Nanti kan kita inilah yang ingin saya tuju tentang kreativitas. Mas Hamid, ya, Dad. Setiap seniman itu pasti menggenggam yang namanya kreativitas. Nah, kreativiti ini harus dipunyai oleh seorang seniman yang notabene itu antara seniman satu dengan sebenarnya akan berbeda. Ya. Jadi bagaimanapun juga kreativitas itu akan mendorong terciptanya sesuatu karya yang hebat. Menurut Anda tentu demikian, saya pikir. Saya mohon diceritakan tentang pengalaman atau upaya Anda untuk menggenggam kreativitas. Ya, yang pertama-tama gini, Dad. Kita tidak boleh puas dengan hasil. You are right, betul. Dengan hasil apa yang kita tempuh. Betul. Jadi terus menerus. Yes. Gitu ya. Betul. Jadi saya kalau boleh bercerita, ada satu pepatah di dalam bahasa Inggris dikatakan, in the kingdom of the blind man, one eyes has been a king. A king, yes. Ya, toh di dalam kerajaan orang-orang yang buta, satu mata aja sudah bisa menjadi raja. Tapi saya tidak mau seperti itu. Saya ingin menunjukkan secara utuh. Jadi bagaimana kelak saya ingin kreativitas itu diakui oleh banyak orang. Seperti itu. Itu. Tentang pengembangan. Jadi ketika Anda menginjak satu tahap demi tahap, itu kan sebuah kreativiti ya. Yeah. Tahapan-tahapan yang harus Anda lakukan, tentang ketika Anda mentorehkan sebuah lukisan, itu kan sudah ada gambaran tentang that is my creativity. Iya. Bagaimana? Benar. Jadi kita terus orang mengatakan berjalan dengan diam. Jadi tiba-tiba nanti kita bandingkan dengan karya-karya yang sebelumnya, itu sudah ada perbedaan-perbedaan yang tidak kita rasakan. Betul. Nah, itu teruslah kita lakukan terus. Saya setuju dengan istilah berjalan dengan diam. Menurut Anda, berjalan dengan diam hubungkan dengan sebuah creativity. Jadi dalam berkreativitas kita tidak bisa dalam waktu yang singkat. Ya. Jadi dalam waktu yang sangat lama, nanti dalam waktu itulah kita mengetahui perubahan yang sudah kita peroleh. Gitu, Dad. Jadi nanti tiba-tiba sudah berubah, loh, sudah sampai sekian, sudah sampai di sini, terus. Dan itu Anda yakin itu? Ya. Anda yakini bahwa itu pasti harus ada perubahan? Perubahan. Ya. Baik secara langsung maupun tidak, nanti orang pun akan menilai perubahan itu. Jadi sementara ini ketika Anda melihat perubahan-perubahan itu, perubahan nyata atau hanya sebuah pikiran Anda yang mengatakan bahwa itu perubahan, atau betul bahwa memang secara nyata bahwa lukisan Anda sudah mulai berubah. Iya.
Jadi secara nyata lah. Oh ya, ya, ya. Jadi kita kadang-kadang melihat ke belakang, kita bandingkan gambar-gambar yang lama dengan yang baru. Itu lah di situ nanti kita tahu perubahan-perubahan itu kita rasakan. Tapi dengan syarat yang tadi kita tidak boleh cepat puas. Ya, ya. Terus menerus. Saya mau tanya, ketika Anda menggeluti sebuah aliran impres ini, berapa karya yang telah Anda ciptakan? Ya sudah sangat banyak, jadi mungkin sudah di angka 1000 lebih lah. Gitu. Oh ya? Ya. Dalam ukuran yang? Ukuran besar maupun kecil. Oh ya? Tapi kebanyakan memang impres itu tidak membutuhkan gambar-gambar yang terlalu besar karena dilukis di luar studio. Kecuali memang di dalam studio kita bisa melalui asisten kita ya foto itu, fotografi melalui foto itu. Tadi Anda mengatakan filosofi Cina tadi, ya. Cina ya? Cina atau? Yang pepatah? Pepatah. Inggris ya? Inggris, sorry. Ya, oke. Filosofi-filosofi yang Anda rekam ya dalam jiwa Anda untuk mentorehkan sebuah lukisan, apakah hanya filosofi itu aja yang Anda? Oh tidak ada. Mungkin bisa juga filosofi Jawa, juga filosofi yang lain. Jadi gitu. Ada beberapa hal yang harus seperti misalnya kalau boleh saya pernah melihat ya gambar Anda tentang, kalau tidak salah Madura apa itu kegersangan apa itu? Ini kalau salah Anda apa lupa saya judulnya. Mungkin seperti tambak gitu. Kayak tambak gitu. Ya. Ini mungkin di Gresik. Ya, mungkin di Gresik. Ini konsep yang bagaimana ini? Kalau Anda ngomong bahwa perlukah itu harus ditorehkan di dalam sebuah kanvas? Ya begini, kadang saya melihat sesuatu keindahan itu yang orang kadang-kadang luput dalam pandangan mereka. Gitu. Jadi apapun objeknya, saya pernah menulis satu quote saya katakan dalam lukisan itu berapapun ukurannya, apapun objeknya tidak menjadi masalah. Yang penting lukisan itu tidak cacat akan estetik. Ya, ini ngomong cacat estetik. Iya Pak, cacat estetik. Jadi itu bagaimana? Selama kita melukis kita tetap memakai hukum-hukum estetik yang sudah ada itu. Contohnya di dalam ekspresionisme, impres, iya seperti perbandingan ukuran, terus jauh dekat, komposisi dan sebagainya. I see. Dari situ saya tahu. Jadi kalau misalnya sinar dari kanan, tidak mungkin kiri akan terang kan, gitu istilahnya itu ya. Ya benar. Oke, kita akan lanjutkan kemudian.